Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Aeng Widin di mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang topik pertama mengenai bilangan desimal, Excel, dan SPSS. Sebelum Anda mempelajari uji statistik, Anda harus paham dulu bilangan X, bilangan desimal. Anda harus menguasai Excel dan Anda harus tahu prosedur kerja SPSS. Mari kita melangkah ke materi yang pertama adalah bilangan desimal. Bilangan desimal diartikan sebagai bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Contoh pecahan adalah 1/2. 1/2. Kalau kita rubah menjadi bilangan desimal adalah 0,5. Angka di belakang koma yaitu 5, ada satu buah. Satu buah itu 10, dikatakan berarti 10. Jadi kalau kita rubah 0,5, ya kan, di dalam ke dalam pecahan, maka akan berubah menjadi 5/10. Kita perkecil lagi, dibagi 5, 5 dibagi 5, 1, 10 dibagi 5, 2. Jadi 5/10 sama dengan 1/2. Berikutnya 0,25. 0,25 dua angka di belakang koma atau dua angka desimal. 25/100. Kenapa 100? Karena dua angka di belakang koma dianggapnya ratusan. 25/100 kita perkecil lagi. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4, karena 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 25/100 sama dengan 1/4. Berikutnya adalah 1/8. Jadi bilangan desimalnya adalah 0,125. 125 per 1000. Kenapa 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma, ribuan. 125 per 1000 kita perkecil, 125 dibagi 125 sama dengan 1, 1000 dibagi 125 sama dengan 8, jadi 1/8. Ya. Jadi 0,125 sama dengan 1/8. Berikutnya kita bahas tentang angka desimal. Apa yang dimaksud dengan angka desimal? Ya, angka desimal itu angka pecahan, ya, yang ditandai dengan angka koma, ya, yang ditandai dengan koma. Angka desimal yang akan kita pelajari adalah banyaknya angka di belakang koma, banyaknya angka di belakang koma. Angka desimal untuk satu angka desimal berarti ada satu angka di belakang koma, contohnya 0,5. Untuk dua angka desimal berarti ada dua angka di belakang koma, contohnya adalah 0,25. Untuk tiga angka desimal berarti ada tiga angka di belakang koma, contohnya 0,125. Ya. Kalau saya tuliskan 0,45678 berarti ini disebutnya 4 angka desimal, karena ada 4 angka di belakang koma, yaitu 5, 6, 7, dan 8. Pembulatan angka desimal. Pembulatan angka desimal adalah pengurangan jumlah angka desimal di belakang koma. Artinya, kita mengurangi banyaknya angka desimal di belakang koma, disebut dengan pembulatan angka desimal. Kita ambil contoh. 0,12575 yang ini. Ini disebutnya 5 angka desimal. Karena ada 5 angka di belakang koma. Kalau kita mau rubah menjadi 4 angka desimal, maka berubahnya jadi 0,1258. Bukan, ya, bukan 0,1257. Bukan. Karena apa? Karena angka kelimanya yaitu di sini angka 5
Ini ya. Jika angka kelimanya sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka angka sebelumnya, angka keempat, ditambahkan 1. Sehingga jadinya 0,1258. Ya. 0,12576. 5 angka desimal, ada 5 angka di belakang koma. Kita rubah menjadi 4 angka desimal. 4 angka desimal berarti 0,1258 juga. Kita rubah ya. Di Excel tuh caranya gampang. Format cell, number jadi 4 decimal place. 1258. 4 decimal place. 1258 ya, bukan 0,1257. Kenapa? Karena angka kelimanya itu 6, itu lebih dari 5. Jadi kalau angka setelahnya itu ya, itu minimal 5, itu berarti angka sebelumnya itu kan ditambahkan 1. Jadi angka 7 berubah jadi angka 8. 0,1258 dari 0,12576. Kalau 12574, karena angka 4-nya ini kurang dari 5, maka dituliskannya jadi 0,1257 saja. Jadi nggak ada penambahan di angka 7 di sini. Karena angka 4 itu kurang dari 5. Gitu. Jadi bukan 0,1258 lagi. Ya. Tapi 0,1257 karena di sini angka 4-nya kurang dari 5. Contoh berikutnya, 4 angka desimal menjadi 3 angka desimal. 0,1258. 4 angka, 1, 2, 5, 8. 4 angka desimal. Dirubah menjadi 3 angka desimal. Kita perhatikan, karena di sini angka 8, maka angka 5-nya berubah menjadi angka 6, jadi 0,126. Sama, ini juga kan di sini angka 9, maka maka 5-nya ini berubah menjadi angka 6, jadi 0,126. Nah, untuk contoh yang terakhir, yang ketiga nih, 0,1254. 4-nya ini kurang dari 5. Jadi 0,125. Jadi minimal 5. Misalkan kita rubah menjadi 5 ini. 0,1255. Berarti ini akan berubah menjadi 0,125. 126. Yesus. 0,1254. Ini berubah menjadi 0,125. Ini 3 angka desimal menjadi 2 angka desimal. Kita kasih contoh. 0,125. Karena 5-nya itu minimal 5, angka ketiganya. Kan gitu. Maka angka keduanya ditambahkan 1. 2 tambah 1, 3. Berarti 0,13. 0,127. Karena di sini angka 7, maka angka 2-nya jadi 3. Tambahin 1 ya. Jadi 0,13. Kalau yang ini 0,124. Ya. Ini 0,12 karena angka ketiganya ini 4, jadi kurang dari 5. Jadi minimal 5, angka sebelumnya udah bisa berubah. 2 angka desimal menjadi 1 angka desimal. Contoh 0,13 berubah menjadi 0,1 karena 3-nya itu kurang dari 5. 0,15 berubah menjadi 0,2 karena di sini angka ketiganya kan 5, jadi minimal 5, angka keduanya udah bisa ditambahkan 1, jadi 0,2. 0,16 jadi 0,2. Jadi minimal 5 udah berubah, bisa ditambahkan gitu ya, angka keduanya. Ini penting, harus Anda ingat, pembulatan angka desimal ini harus Anda pahami, harus Anda ingat.
gitu ya, karena nanti di uji statistik akan berkaitan dengan angka desimal ini. Berikutnya kita akan melihat perbandingan angka desimal. Perbandingan angka desimal. Yang dimaksud dengan perbandingan adalah menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan di antara angka desimal. Nah, bisa jadi kita membandingkan dua angka yang jumlah desimalnya sama. Misalkan di sini 0,13 dibandingkan dengan 0,14. Ini jumlah angka desimalnya sama, dua angka desimal. Di sini dua angka desimal ya. Dua angka desimal. Kalau yang di bawahnya 3 angka desimal. Nah, kita bisa langsung menentukan. Jadi yang 0,13 karena angkanya 13, ini 0,14. 13 itu lebih kecil dari 14 karena urutannya 13 baru 14. Jadi 0,13 kurang dari 0,14. Begitu juga yang 3 angka desimal 0,016, 0,015. 0,16 itu 0,016 itu lebih belakangan daripada 0,015. Maka 0,16 lebih besar dari 0,15. Itu untuk contoh angka desimalnya yang sama. Bagaimana dengan yang berbeda? Contohnya di sini 0,016 3 angka desimal ya, dengan 0,02 2 angka desimal. Nah, untuk membandingkan kita harus menyamakan dulu jumlah desimalnya, jumlah angka desimalnya. 0,016 ini 3 angka desimal, 0,02 ini 2 angka desimal. Maka yang 3 angka kita rubah dulu menjadi 2 angka desimal. Kita rubah dulu menjadi 2 angka desimal. Di sini 0,016 karena angka 6-nya itu lebih dari 5, maka angka satunya berubah menjadi 2. Jadi 0,02. Maka keputusannya 0,016 itu sama dengan 0,02. Karena 0,016 itu kalau kita buat 2 angka desimal sama dengan 0,02 juga sama dengan 0. Seperti itu. Berikutnya juga sama. Di sini misalkan 3 angka desimal. 3 angka desimal. 0,016 dibandingkan dengan 4 angka desimal. 4 angka desimal 0,0246. Maka yang 4 angka desimal ini kita rubah dulu menjadi 3 angka desimal. Jadi 3 angka desimalnya dari 0,0246 sama dengan 0,025. Maka kita bisa mengatakan 0,016 kurang dari 0,025 atau 0,02 0,016 kurang dari 0,02. Seperti itu. Lebih mudahnya begitu ya. Berikutnya contoh berikutnya sini yang 4 angka desimal juga. 4 angka desimal. Di sini 0,018 3 angka desimal. Maka yang 4 angka desimal ini kita rubah dulu menjadi 3 angka desimal. Lalu kita bandingkan 0,017 dengan 0,018. 0,017 itu lebih kecil ya. 0,017 lebih kecil dari 0,18. Maka di sini 0,0169 kurang dari 0,018. 0,017 juga kurang dari 0,018. Jadi cara mudahnya adalah seperti itu. Seperti itu. Berikutnya kita ke Excel. Anda mungkin ada yang sudah familiar dengan
Excel ya. Oke. Kita ambil contoh, misalkan kita punya data seperti ini. Jadi Excel itu terdiri dari lembaran-lembaran kerja ya. Di sini lembar kerja atau disebutnya sheet di sini sheet ya. Sheet ini kita bisa rubah namanya menjadi sesuai yang keinginan kita. Klik kanan, rename ya. Rubah namanya. Sheetnya menjadi nama apa? Misalkan desimal, Excel, SPSS. Terserah kita. Di dalam lembar kerja Excel ini berdasarkan sel, kerjanya sel. Contohnya coklat, di sini ada kata coklat. Ini berada di sel C7. C7. C-nya itu kolom, 7-nya itu adalah baris. Kolom C, baris ke-7. Namanya sel C7. Margarin itu ada di C10. Lihat C10. 8.000 ini contohnya ada di sel D9. Nah, operasi matematika di Excel itu menggunakan sel. Menggunakan sel. Contohnya misalkan untuk penjumlahan kita gunakan tanda plus. Misalkan 7.000 tambah 2.000. 7.000 diklik, baru kita pencet tambah, terus 12.000 diklik enter. Jadi 19.000. Jadi 19.000 itu hasil dari D7 7.000, D8 12.000. Nah, untuk pengurangan kita kasih contoh, misalkan 12.000 kurangi 18.000. 12.000 diklik, dikurang 8.000 diklik. Hasilnya 4.000. Jadi 4.000 itu hasil dari D8 12.000 dikurangi D9 8.000. Untuk pembagian misalnya kita kali sama dengan 7.000 dibagi 2. 7.000 dibagi 2. Jadi kita klik 7.000, kita ketikkan garis miring, klik 2. Jadi 3.500. Jadi 3.500 itu hasil dari D7 dibagi 7. 7.000 dibagi 2 sama dengan 3.500. Nah, untuk perkalian misalkan sama dengan 9.000 dikali 6. 9.000 mana 9.000? Ini 9.000 dikali, kali itu pakai tanda bintang, kali 6. Sama dengan 54.000. Jadi 54.000 itu hasil dari D11, 9.000 dikali E11. 9.000 kali 6 sama dengan 54.000. Seperti itu. Itu adalah operasi matematika sederhana di Excel gitu. Terus bagaimana Pak kalau pengen misalkan operasinya begini, 7.000 ya kan, di 7.000 ditambah 12.000 baru kemudian dibagi 2. Nah, bagaimana operasinya? Nah, lihat ya, sama dengan kurung buka di sini 7.000 ditambah 12.000 kurung tutup, baru dibagi 2 ini klik enter gitu ya. Jadi 9.500 ya. Seperti itu. Berikutnya kita akan belajar menata data di Excel ya. Contoh penataan data ini contohnya gitu. Ini kita punya 2 sel, nama pertama, nama kedua, ya 2 kolom ya. Nama pertama, nama kedua, ya kan. Terus kita pengen menjadikan namanya jadi Aditya Akmal, gitu ya kan. Fadilah Pak Atin. Ya kan, ini kita bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus konsenat ya. Sama dengan kon. Di sini ada konkanenate. Susah juga ya ini. Nama pertama klik, kemudian titik koma. Nah, Excel Anda kadang-kadang ada yang pakai titik koma, ada yang koma. Jadi lihat rumusnya di sini. Ada yang koma, titik koma. Kemudian spasi, titik koma,
Kalau Anda excellent pakai koma, ya koma, jangan titik koma. Baru kemudian nama kedua, kurung tutup. Jadi saya ulangi sama dengan konsonante, nama pertama, spasi, nama kedua. Kalau nggak pakai spasi bagaimana Pak? Kalau nggak pakai spasi, nanti kita hapus nih spasinya. Nanti akan begini, aditya apa menggabung. Maka dari ini kita harus pakai spasi. Jadi kita bikin dulu spasi gitu ya. Baik, ini juga spasi, 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 spasi. Jadi kita berikan spasi dulu ya kan. Baru kemudian nama kedua. Nama pertama, spasi, nama kedua. Nah, kalau udah ditulis seperti ini, tinggal kita geret aja dari atas ke bawah. Gini, seperti ini. Caranya bagaimana? Ini kan ada kotak-kotak kecil nih. Diklik kiri, ditahan, tarik ke bawah. Lepas. Nah, katakanlah kita mau memasukkan nilai tugas ya. Nilai tugasnya kita tuliskan dengan sembarangan. Misalkan kita pengen memasukkan nilai tugas sembarangan dari 70 sampai dengan 90. Jadi kita akan memasukkan nilai tugas dari 70 sampai 90. Bagaimana cara operasinya? Sama dengan run between, sini pakai run between. Di sini ada rumus bottom, berarti nilai paling bawah 70, terus titik koma 90. Ya, kurung tutup. Ingat, Anda menggunakan Excel yang mungkin berbeda sama saya. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik dua. Jadi beda-beda. Jadi nanti pada saat Anda mempraktikkannya di laptop Anda, lihat dulu. Nah, apakah Excel Anda menggunakan koma atau titik koma. Baru enter. Gitu ya. Nanti setelah ini kita tinggal geret aja. Klik, tarik ke bawah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik dulu nih kotak kecil warna hijau ya, tarik ke bawah gini, geret ke bawah seperti itu ya. Kita tengahkan dulu, jadi munculnya seperti itu. Berikutnya kita mau ngambil keputusan itu contohnya gini nih. Ini Akmal ini mengulang apa enggak? Nah, apa dilapatin mengulang apa enggak. Misalkan kalau mengulang itu penilaiannya kurang dari 90 atau sama dengan 90, kalau tidak mengulang lebih dari 90, maka kita menggunakan rumus if, sama dengan if ya, if kurung buka, jika nilai tugasnya gitu ya kan lebih dari sama dengan 90, kurang dari sama dengan 90, jadi meskipun dia nilainya 90 atau kurang dari 90, maka titik koma itu maka kita tulis namanya mengulang. Tanda petik dua, titik koma lagi. Kita tulis lagi if ini ya, nilai tugasnya lebih dari 90 ya kan, titik koma, tanda petik dua, tidak mengulang. Kalau lebih dari 90 tidak mengulang, kurung tutup. Ini kriterianya, kriteria mengulang tidak mengulang. Yes, ini kriteria mengulang tidak mengulang gitu ya. Nah, kita kalau udah buat satu ini kita tarik aja ke bawah. Nah, gitu ya. Mengulang tidak mengulang. Nah, kalau kita rubah misalkan ini jadi 92, maka keputusannya jadi rubah 3. Ini kita rubah menjadi 90. Karena yang mengulang tadi gitu ya. Begitu caranya ya. Nah, ini kita menggunakan run between. Jadi run between itu begitu diklik lagi, diklik misalkan ini, itu akan terus berubah. Bagaimana cara mematikannya? Kita copy dulu sini, klik kanan, copy, blok dulu ya, blok, klik kanan, copy, klik kanan lagi, pasti special value. Seperti itu, jadi udah ini seperti ini ya. Jadi nggak run between-nya jadi udah nggak ada lagi. Tadi kan ada run between ya.
Con. Nah, con itu untuk menghitung jumlah data. Ini jumlah datanya 10. Katakanlah ini kita nggak tahu nih jumlah datanya berapa, tapi kita tahu segini aja datanya. Maka caranya con. Con ya kurung buka gitu ya. Nah, kita klik dari sini sampai ke bawah, ditarik kurung tutup, enter. Jadi jumlahnya ada 10 sama ya. Kalau maksimal adalah untuk mengetahui nilai paling besar, maka kita tulis sama dengan max. Kita tahu ini maksimalnya 92, tapi kalau kita mau menggunakan Excel, kita tulis saja max, ya kan, 75 sampai 92 gitu. Di blok. Seperti itu. Enter, jadi nilainya 92. Min, ini kan kita tahu nilai paling kecil adalah 70, sama dengan min. Min itu minimal, max itu maksimal. Sum itu untuk menjumlahkan, tapi jumlahkan dari deret angka gitu. Sama dengan sum kurung buka, ini deret data. Set dari atas ke bawah. Kurung tutup enter. Sum juga bisa digunakan misalkan untuk menghitung deret angka dari kiri ke kanan, sama dengan sum gitu. Dari kiri ke kanan enter. Nah, average itu rata-rata. Nah, jadi average itu rata-rata. Kalau ini total jumlah ya. Sama dengan average ya, average kurung buka dari atas ke bawah, kurung tutup enter. Simpangan, ini simpangan standar deviasi, simpangan baku. Di dalam statistik itu ada belajar simpangan baku. Jadi berapa nilai penyimpangannya dari nilai rata-rata. Nah, itu namanya simpangan baku. Sama dengan STD S, sampel, S-nya sampel, standar deviasi. STD standar, D-nya deviasi, S-nya sampel. Jadi kita klik dari sini, lihat ke bawah, tutup, enter. Standar deviasinya 7,9. Penyimpangannya sebesar varian itu variansi ya. Variansi keragaman, berapa keragaman dari nilai-nilai di atas dan di bawah rata-rata. Sama dengan par dari atas ke bawah, dari bawah ke atas di blok gitu ya. Kurung tutup enter. Sekian. Ini rumus if. Tadi rumus if sudah kita praktekkan. Rumus if. Seperti itu, itulah cara penataan data dalam Excel. Berikutnya kita ke SPSS. Kita akan mempelajari cara kerja SPSS. Nah, cara kerja SPSS itu ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah input data, yang kedua perhitungan, yang ketiga output perhitungan, yang keempat adalah interpretasi. Jadi perhitungan itu berdasarkan menghitung data. Nah, data ini disebutnya dalam SPSS itu data numerik atau data bersifat angka ya. Variabel atau sifat data atau nama datanya. Bukan nama data ya. Karakteristik data itu variabel. Sebagai contoh kita punya data nama mahasiswa, nilai tugasnya, motivasi belajarnya, jenis kelaminnya, persepsi tentang pembelajaran statistik. Nah, untuk nilai tugas ini disebut dengan tipe datanya, ini tipe data scale. Scale itu interval. Interval itu jaraknya sama, bisa jadi 85 ke 86, bisa jadi 86 ke 87 gitu ya. Jadi intinya jaraknya sama. 85 ke 86 1, 86 ke 87 juga 1, itu jaraknya data. Jadi nilai hasil belajar itu mungkin juga 8, ada yang 85, ada yang 86, ada yang 87 dan lain sebagainya. Itu disebut dengan data interval. Motivasi juga begitu. Motivasi
ketika kita menggunakan angket mengukur motivasi belajar, mungkin skor total motivasinya itu bisa jadi 20, 21, bisa jadi 21, 22 gitu ya. Nah, ini disebutnya dengan data scale. Scale itu interval ya. Kalau dalam SPSS itu disebutnya scale. Jadi scale itu sama dengan interval. Tadi interval itu jarak datanya sama gitu ya. Berikutnya ini di jenis kelamin. Jenis kelamin itu dibagi dua, perempuan laki-laki. Ada yang mungkin homo atau lesbian ya. Itu perkecualian, tapi disebutnya laki-laki dan perempuan. Itu disebut jenis datanya data nominal, nominasi ya, nominasi. Ada dua ya, nominasi di laki-laki perempuan. Berikutnya ada ordinal, data ordinal. Ordinal itu tingkat, ordo ya, kelompok atau urutan ya kan. Mungkin ada sulit, ada yang netral, ada yang mudah. Jadi anggapnya ada mata pelajaran statistik itu yang sulit, ada yang netral, ada yang mudah anggapannya gitu ya. Jadi ada 3 kategori, itu sebenarnya data ordinal. Gitu. Kalau nominal ada ordinal. Gitu. Jadi nominal bisa jadi ada 3, misalkan bisa jadi biseksual, BS biseksual, laki-laki perempuan BS, biseksual juga ada 3. Ya, ya. Nah, ini data ordinal gitu ya. Ini setiap jenis data punya karakteristik. Biasanya kalau data interval itu kita bisa menghitung jumlah, bisa juga menghitung rata, bisa juga menghitung simpangan, bisa juga menghitung varian tadi yang udah kita praktekkan tadi di sini ya. Ini nilai tugas kan bisa menghitung maksimal, minimal, jumlah, rata-rata, simpangan gitu. Tapi kalau interval itu kalau nominal sama ordinal itu hanya untuk menghitung jumlah aja, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, dan bisa menghitung rata-rata laki, rata-rata perempuan itu bisa. Begitu juga dengan ordinal. Nah, jenis-jenis data ini penting Anda ketahui untuk melakukan uji statistik. Jadi setelah input data, kita akan menggunakan prosedur uji perhitungan, gitu ya, mau menghitung jumlah, data, simpangan, atau varian. Kemudian kita melakukan uji statistik. Nah, uji statistiknya bisa jadi independent sample t-test. Independent sample t-test itu biasanya membandingkan rata, ya, rata, ya kan, di antara 2 kelompok kategori, misalkan kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Dependent sample t-test juga rata membandingkan kategori laki-laki, perempuan misalkan. Rata hasil belajar statistik antara laki-laki dan perempuan. One way apa juga begitu, membandingkan rata. Tapi biasanya kategorinya lebih dari 2, 3. Jadi misalkan membandingkan jumlah rata hasil belajar antara siswa yang menilai statistik itu sulit, netral, dan mudah. Jadi ada 3 kelompok, sulit, netral, dan mudah. Itu one way apa. Kemudian simple correlation sama regression tuh dia biasanya membandingkan, pengen mengetahui hubungan jumlah rata di antara 2 variabel, misalkan di sini nilai tugas dan motivasi belajar. Ini kan bisa kita hitung jumlahnya ya. Jadi ada hubungan nggak dengan skor jumlah motivasi dengan skor nilai tugas? Maka kita bisa menggunakan namanya simple correlation atau simple regression. Jadi 2 jenis data yang berskala, yang jenis skalanya scale atau interval, kita bisa menggunakan simple correlation atau simple regression. Nah, dari perhitungan ini
Nah, prosedur uji statistik ini maka akan dikeluarkan output perhitungan. Nanti kita akan belajar bagaimana output. Nanti dari output itu baru kita bisa interpretasikan. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar uji statistik ini, ya kan, dan menginterpretasikan outputnya seperti itu. Tapi sebelum kita belajar, nah Anda harus paham dulu nih desimal, Excel, dan cara kerja SPSS-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita misalkan mau memindahkan data nilai tugas dan motivasi belajar. Ini berupa scale. Copy dulu. Kita buka dulu SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya. SPSS-nya. Kita tunggu sampai SPSS-nya terbuka. Jadi kita akan memasukkan data nilai tugas dan motivasi belajar 10 orang copy. Kita buka SPSS-nya. Nanti SPSS-nya akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini tampilan pertama SPSS ada data view, ada variabel view. Nah, data view itu untuk menentukan angka. Di sini tadi kita ngopi, kita edit paste. Jadi kita memasukkan tadi di sini munculnya var 01, var 02. Nah, var itu variabel 01, variabel 02. Jadi di variabel view kita bisa merubah di sini tadi yang nilai 8081 itu disebutnya variabel hasil belajar HB, hasil belajar. Tadi yang keduanya adalah motivasi. Kita kasih labelnya hasil belajar. Terus berikutnya adalah motivasi. Nah, jenis datanya, measure-nya scale. Dua-duanya measure-nya adalah scale. Gitu ya. Measure-nya scale. Jadi setelah kita masukkan data ini nanti akan muncul HB, mod. Nah, HB itu hasil belajar, modnya adalah motivasi, seperti itu. Gitu ya. Tadi jadi kita punya dua data nih, nilai tugas itu ini hasil belajar ya, atau hasil belajar dan motivasi. Gitu. Begitu kita masukkan ke SPSS, gitu ya. Di sini ya, di sini HB dan mod. Gitu. Nanti kita bisa melaksanakan berbagai macam uji statistik. Nah, di sini tadi scale dengan sekel, berarti scale interval atau interval. Gitu ya. Kita bisa melakukan prosedur statistiknya di menu analyze. Ini menu analyze ada file, edit, view, data, transform, analyze. Jadi prosedur uji statistiknya ada di sini, ada di menu analyze. Misalkan kita mau korelat, bivariat dua variabel. Oke, bivariat. Nah, muncul seperti ini. Kita klik sini, kita pindahkan datanya seperti itu. Akan muncul seperti ini. Oke. Pindahkan datanya. Kita pindahkan, kemudian kita mau korelasi, oke, setelah klik oke nanti SPSS akan mengeluarkan hasil perhitungan. Oke, agak lama. Seperti itulah kita nanti akan belajar cara melaksanakan prosedur uji statistik.
Untuk sementara Anda belajar dulu bilangan desimal, Excel, dan memindahkan data ke SPSS gitu ya. Sekian mungkin untuk pertemuan di topik 1 kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.